Menantu Super. Bab 281-285. Bab 281. Liu Zhang merasa tidak berdaya untuk orang yang ingin menyelamatkan muka dan menderita. Dengan kekayaan bersih 20 juta, membeli sepotong di pelelangan sudah cukup untuk membuatnya berdarah. Tidak ada artinya seperti ini apa penggunaan penghasilan wajah. Jika yakin, Anda harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar 1 juta. Jika gagal dalam penawaran, deposit tidak akan dikembalikan, Liu Zhang mengingatkan. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Apakah kamu meremehkanku? Ma Yan berkata tidak puas. Liu Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, silakan ikut denganku. Pada saat ini, bahkan asistennya pun mau tidak mau menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jika Han Sanqian tidak muncul, dia akan memperlakukannya sebagai paling-paling hanya lelucon, tapi ada setelah perbandingan, kesenjangannya konyol. Orang dengan kekayaan bersih puluhan miliar adalah orang yang rendah hati dan terpelajar, tetapi orang dengan kekayaan bersih 20 juta ini masih sangat sombong. Ketika Han Sanqian kembali ke hotel, Su Yingxia sudah tertidur, mendengkur keras, dan dia terlihat sangat kelelahan. Inilah sisi Dewi yang tidak diketahui siapa sangka wanita cantik seperti Su Yingxia akan mendengkur saat tidur. Di ruangan lain, Yang Chen dan pemiliknya sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat setelah bersikap lembut. Ini adalah hubungan antara mereka berdua. Mereka saling mengambil, dan tidak akan ada keterlibatan setelah masing-masing puas. Yang Chen, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Su Yingxia, sang induk semang bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Su adalah keluarga lapis kedua di Yuncheng. Dulu, Su Yingxia tidak digunakan kembali oleh keluarga tersebut, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Su baru-baru ini. Dia menjadi ketua, tapi sekarang perusahaannya hidup juga tidak mudah. Mereka menjadi sasaran sekelompok orang lain, dan sekarang seluruh perusahaan telah dilubangi. Yang Chen berkata, dia hanya mengetahui beberapa hal yang dangkal, seperti untuk situasi internal dari keluarga Su, dia, orang luar, tidak begitu jelas. Di mana Han Sanqian? Sang induk semang terus bertanya. Dia menikah dengan keluarga Su 3 tahun lalu. Seluruh Yuncheng menertawakannya dan mengatakan dia pecundang. Mengenai siapa dia, saya tidak tahu, kata Yang Chen. Pria seperti ini berkulit terlalu tebal. Ketika anak laki-laki cantik itu menjadi bahan olok-olok seluruh kota, dia sebenarnya memiliki keberanian untuk tinggal di keluarga Su. Sang induk semang duduk dan melihat sosok anggunnya secara penuh. Namun, di hadapan kekasih tua itu, dia sedikit pemalu, bahkan tidak malu-malu. Bidia sebenarnya adalah wanita yang berpengalaman, dan sangat mustahil baginya untuk menjadi pemalu seperti gadis kecil. Ini benar-benar membingungkan, tetapi sesuatu terjadi baru-baru ini, yang membuat banyak orang memandangnya dengan kagum, kata Yang Chen. Sebelumnya dia tidak memberitahu istri bos tentang alun-alun, sebenarnya dia hanya ingin istri bos membuat sesuatu. Sulit bagi Han Sanqian. Lihat-lihat apakah dia dapat melihat kemampuan Han Sanqian, tetapi sekarang setelah ada pelelangan, dia merasa perlu untuk mengingatkan pemiliknya untuk mencegahnya bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, dia akan datang ke Pulau Batuan Dasar di masa depan, dan pemiliknya ada di sana, setidaknya ada peluang untuk kelembutan. Apa yang terjadi? Sang induk semang bertanya dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ada seorang pria bernama Jiang Fu di Yuncheng yang sangat kaya. Dia menyatukan sekelompok orang dengan status yang sama untuk menghadapi Han Sanqian, dan meminta Han Sanqian untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya di lapangan yang paling ramai. Ada banyak keributan di Yuncheng. Puluhan ribu orang berkumpul di dalam dan di luar alun-alun hari itu untuk menyaksikan kesenangan itu. Menurut Anda apa yang terjadi pada akhirnya? Yang Chen berkata dengan sengaja. Sang induk semang duduk di dekat saya, dengan sengaja berpura-pura malu,
dan berkata, "Kamu benar-benar orang jahat, kamu masih mencoba menipu saya. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong segera beritahu saya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bangunlah dari tempat tidur besok." Yang Chen tersenyum dan berkata. Dia memeluk pinggang kecil istri bos dan berkata, orang-orang besar itu semua berlutut di depan Han San Qian. Semua orang di alun-alun tercengang. Berlutut untuknya. Istri bos tampak terkejut dan berkata, itu bagaimana mungkin orang kaya bisa berlutut di depan anak laki-laki cantik? Ini adalah hal yang aneh. Beberapa orang di Yuncheng sekarang mengatakan bahwa Han San Qian sebenarnya bukanlah anak laki-laki cantik. Dia punya baru saja menyembunyikan identitasnya di keluarga Su selama bertahun-tahun. Benar atau salahnya, belum ada kabar pasti. Kata Yang Chen. Ekspresi sang induk semang serius. Ketika dia melihat Han San Qian mengenakan jas, dia merasa aneh. Aura seperti itu tidak akan pernah bisa dimiliki oleh seorang pecundang. Dia harus memiliki identitas tertentu dan mampu melakukannya setelah bertahun-tahun berlatih. Mungkinkah dia benar-benar karakter kuat yang menyembunyikan identitasnya? Tapi mengapa orang sekuat itu menikah dengan keluarga Su? Bisakah keluarga di belakangnya menyetujui hal memalukan seperti itu? Ini menarik. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengejutkanku di pelelangan lusa. Akan menarik jika aku benar-benar bisa membeli kalung abadi itu, kata sang induk semang penuh harap. Aset keluarga Su dan dana yang bisa digunakan pasti tidak melebihi 500 juta. Jika dia benar-benar bisa membeli kalung abadi, uang itu pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Yang Chen juga penasaran apakah Han San Qian bisa melakukan hal ini. Jika saya melakukan hubungan seks kasual dengan orang seperti ini, apakah saya masih perlu bekerja keras untuk membuka toko pengantin? Pemiliknya tertawa. Yang Chen tidak menganggapnya sebagai wanitanya sendiri, dan Yang Chen tidak pernah peduli dengan kehidupan pribadinya. Namun, dalam hal ini, Yang Chen harus mengingatkannya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini, jangan sampai Anda melakukannya. Itu memalukan. Apakah aku tidak cukup menarik? Sang induk semang berdiri dan sengaja melakukan pose menggoda. Jika dia benar-benar orang besar dan bersedia tinggal di keluarga Su dan dipermalukan, selain Su Yingxia, apakah ada hal lain yang layak untuk ambisinya di keluarga Su? Yang Chen berkata sambil tersenyum. Apakah ini masih hubungan cinta? Setelah mendengar ini, sang induk semang langsung putus asa. Meskipun dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, dia masih jauh di belakang Su Yingxia. Jika Han San Qian bukan tipe orang yang suka untuk bersenang-senang di bunga, jadi tidak ada kesempatan baginya. Aku tidak tahu apakah itu cinta atau bukan, tapi aku sekarang adalah binatang buas, apakah kamu ingin melihatnya? Yang Chen menarik sang induk semang ke dalam pelukannya, dan ruangan itu sekali lagi dipenuhi dengan ambiguitas. Su Yingxia baru bangun hampir jam 10 malam. Ketika dia membuka matanya dengan linglung, dia bilang dia lapar. Han San Qian segera memanggil layanan kamar. Sudah berapa lama aku tidur? Jam berapa sekarang? Su Yingxia bertanya pada Han San Qian sambil menggosok matanya. Ini belum terlambat, ini belum fajar, Han San Qian tersenyum. Jalan. Ketika Su Yingxia mendengar Han San Qian mengolok-olok dirinya sendiri, Su Yingxia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya akan pergi berbelanja dengan Anda. Setelah mengambil foto pernikahan, saya masih punya banyak waktu untuk berbelanja, jadi jangan terburu-buru. Kata Han San Qian. Su Yingxia sangat khawatir dengan situasi perusahaan, jadi rencananya adalah kembali ke Yuncheng setelah syuting, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Han San Qian, sepertinya dia harus tinggal di Pulau Bedrock untuk bermain, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bolehkah saya menelepon kembali ke Yuncheng? Su Yingxia berkata. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk meninggalkan Yuncheng untuk sementara waktu? Kata Han San Qian. Dia bisa memenuhi tuntutan Su Yingxia yang lain,
tapi tidak dalam hal ini karena dia mempertimbangkan untuk datang ke Pulau Bedrock untuk mengambil foto pernikahan sebagai kompensasi. Bulan madu, sejak itu ini masa bulan madu, kok bisa diganggu hal lain? Oke. Su Yingxia berhenti memaksa dan berkata dengan kepala tertunduk. Jangan khawatir, segala sesuatunya berjalan sangat lancar di Yuncheng. Ketika Anda kembali, Anda akan dapat melihat perusahaan baru, dan itu pasti akan berkembang dengan sangat baik, kata Han Sanqian, meskipun dia tidak mengetahuinya. Situasi Yuncheng, tetapi dengan Zhong Liang dan Qin Lin di sini, tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah pelayan membawakan makanan, Su Yingxia dan Han Sanqian makan malam bersama lalu beristirahat. Keesokan harinya, pemotretan pernikahan dilakukan sesuai rencana awal. Besok adalah pelelangan, jadi akan ditunda selama sehari. Untuk kembali ke Yuncheng sesegera mungkin, Su Yingxia meminta Yang Chen untuk mempercepat kemajuan fotografi pernikahan. Syuting di hari kedua tidak diragukan lagi, itu bahkan lebih melelahkan. Ketika dia kembali ke hotel, Su Yingxia tidak punya energi sama sekali. Han Sanqian lah yang menggendongnya kembali. Han Sanqian memahami pikiran Su Yingxia tetapi tidak memberitahunya dan membiarkannya pergi. Pada hari pelelangan, Han Sanqian hadir dengan pakaian formal, dan Su Yingxia juga mengenakan gaun. Dua orang yang berbakat dan cantik itu menjadi pemandangan yang mengharukan dan indah. Di pintu masuk tempat lelang, Ma Yan dan Pan Yunyun sengaja datang lebih awal, namun tidak masuk ke dalam lokasi. Mereka membayar deposit sebesar 1 juta untuk mendapatkan kursi di area 4. Jika tidak bisa masuk bersama Han Sanqian, maka itu kerugian besar. Anda harus pamer di depan Han Sanqian apapun yang terjadi. Bab 282. Para pekerja lepas ada di sini. Pan Yunyun segera melihat Han Sanqian dan Su Yingxia, dan mengingatkan Ma Yan dengan suara rendah. Ma Yan meluruskan kerah bajunya dengan bangga. Ketika dia melihat Su Yingxia, dia sekali lagi merasa iri dan cemburu pada Han Sanqian karena kecantikan Su Yingxia. Bagaimana mungkin anak lelaki secantik itu bisa berhubungan dengan kecantikan besar, dan dia kaya uang, tetapi menemukan istri dengan penampilan biasa-biasa saja. Di depan Su Yingxia, Pan Yunyun sangat malu hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, karena dia tidak hanya kalah dari Su Yingxia dalam hal kecantikan, tetapi statusnya juga sama. Ketika bos wanita mengetahui bahwa Su Yingxia sebenarnya adalah ketua perusahaan, Pan Yunyun kehilangan hubungannya dengan Su Yingxia. Su Yingxia sangat kompetitif, tapi ada satu hal yang bisa dia bandingkan dengan Su Yingxia, dan itu adalah suaminya. Meskipun Ma Yan bukanlah orang kaya raya, dia lebih dari cukup dibandingkan dengan orang setengah matang seperti Han Sanqian. Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke pelelangan, kata Ma Yan kepada Han Sanqian sambil tersenyum. Kebetulan kamu sengaja menungguku di sini. Aku tidak membuatmu menunggu terlalu lama, kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Mata Ma Yan menjadi dingin. Dia sedikit malu saat ini terlihat jelas. Saya tidak berbicara dengan Anda. Anda, seorang pekerja lepas, mempermalukan kami para pria. Siapa yang mau berbicara dengan Anda? Kata Ma Yan dingin. Mengapa aku mencium rasa iri yang asam? Kamu tidak ingin menjadi seperti aku dan makan nasi lembut sebagai anak laki-laki cantik, bukan? Kata Han Sanqian. Ma Yan menunjukkan ekspresi mengejek. Orang ini sebenarnya bangga dengan hal yang memalukan seperti makan nasi lunak. Dia memang orang yang paling hina dan tak terkalahkan di dunia. Saya memiliki kekayaan bersih puluhan juta, apakah saya masih perlu makan makanan lunak? Anda tidak berpikir bahwa semua pria di dunia seperti Anda, bukan? Itu hanya lelucon, Ma Yan tertawa. Han Sanqian mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, lelang akan segera dimulai. Jika Anda terus meniupkan angin ke pintu, saya tidak keberatan, tapi tolong minggir dan jangan menghalangi jalan saya.
Mayan berkata sambil tersenyum bangga, sudah waktunya bagimu untuk masuk, jika tidak, kursi di area 5 akan terisi, tapi aku tidak khawatir, kursi di area 4 bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Han San Qian akhirnya tahu kenapa dia sengaja menunggu di depan pintu. Ternyata pemikirannya sekecil itu. Namun, Han San Qian tidak bisa memahami kelakuan Mayan. Bukankah dia punya otak? Beli dengan seseorang lebih dari 2 juta orang yang mengenakan gaun pengantin lebih kaya daripada kursi. Benar. Han San Qian mengacungkan jempol pada Mayan. Mayan bahkan lebih bangga mendapatkan persetujuan Han San Qian. Dia tidak pernah memikirkan di mana Han San Qian akan duduk. Dia menganggap Han San Qian sebagai anak laki-laki yang cantik, tetapi dia tidak pernah memikirkan identitas Su Yingxia. Bahkan jika Han San Qian jika dia tidak melakukannya membandingkan kekayaan bersihnya dengan dia, Mayan tidak bisa dibandingkan dengan Su Yingxia. Dia benar-benar terbawa oleh keinginan Pan Yunyun untuk memamerkan balas dendamnya. Setelah mereka berempat memasuki tempat tersebut bersama-sama, Han San Qian melihat Yang Chen dan pemilik di area 5. Yang Chen masih melambai padanya. Melihat ini, Mayan merasakan rasa superioritas yang lebih kuat di hatinya, dan mengingatkan Han San Qian, temanmu memanggilmu, kenapa kamu tidak pergi? Pada saat ini, seorang anggota staf berkemeja putih berjalan ke arah Han San Qian berkeliling. Tuan Han, silakan lewat sini, kata staf itu dengan hormat. Han San Qian mengangguk dan mengikuti staf. Bagaimana bisa ada orang yang membosankan seperti itu? Su Yingxia memegang tangan Han San Qian dan berkata tanpa daya dan bingung. Han San Qian tersenyum tipis. Meskipun hal semacam ini tampak konyol, dia telah melihat hal-hal yang lebih bodoh, terutama generasi kedua kaya yang telah dimanjakan oleh keluarganya sejak kecil. Perilaku mereka bahkan lebih konyol lagi. Hal-hal yang mereka lakukan, seperti bertiga anak berumur 1 tahun yang belum dewasa. Mayan tidak tahu berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk bisa duduk di area 4. Jika dia tidak pamer di depan kita, dia pasti akan merasa dirugikan, jelas Han San Qian sambil tersenyum. Saat ini, Su Yingxia tidak tahu kemana dia akan pergi, jadi dia berkata, apakah ada perbedaan di mana kamu duduk? Sungguh aneh. Tentu saja berbeda. Ingat mata. Orang-orang ini sekarang, kata Han San Qian. Banyak orang yang memandang mereka memiliki keraguan di mata mereka, dan beberapa pria juga menunjukkan niat seksual yang jelas. Tapi menurut Su Yingxia, tidak ada yang mengejutkan. Kebingungannya karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Soal nafsu, Su Yingxia sudah lama terbiasa. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai orang nomor 1 di Yuncheng, cantik. Kemana kita akan pergi? Su Yingxia bertanya. Kamu akan segera tahu. Pan Yunyun, yang melihat ke belakang Han San Qian dan Su Yingxia, mau tidak mau bertanya kemana mereka pergi. Yan mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia juga ingin mengetahui pertanyaan ini. Tidak ada yang datang untuk menyambut para VIP di distrik 4, tetapi ada orang yang menyapa Han San Qian dan Su Yingxia, yang berarti area tempat mereka duduk lebih maju daripada distrik 4. Bocah cantik ini sungguh beruntung. Aku sudah membuang-buang $1 juta untuk apapun, kata Mayan dengan gigi terkatup. Yang Chen dan Nyonya rumah, yang sudah duduk di area 5, terus mengawasi Han San Qian. Mereka tahu bahwa kedua orang ini tidak akan duduk di area 5, dan posisi mereka menjadi hal yang aneh. Menurutmu di mana mereka bisa duduk? Sang induk semang bertanya pada Yang Chen. Jika dia benar-benar ingin memotret kalung abadi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk duduk di VIP teratas. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata. Jika berdasarkan kesimpulan ini, mereka memang bisa duduk di kursi VIP teratas, namun bos wanita selalu skeptis dengan niat Han San Qian untuk mengambil kalung abadi tersebut. Bagaimanapun, Yang Chen telah memberitahunya tentang perusahaan Su Yingxia nilai Han San Qian akan menggunakan uang seorang wanita untuk menghidupi dirinya sendiri.
Lebih dari 2 juta tidaklah banyak, tetapi ratusan juta bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Su Yingxia. Siapa dua orang ini? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk duduk di posisi VIP teratas. Jika Anda tidak memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar, Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk sana. Apakah pemuda ini masih generasi kedua yang kaya raya? Agar dihargai oleh juru lelang, sepertinya dia berencana menghabiskan banyak uang untuk memenangkan keindahan itu. Final hari ini sangat menarik. Kudengar Lusun juga sangat tertarik dengan kalung abadi itu. Lusun berasal dari Pulau Bedrock. Generasi kedua kaya yang terkenal adalah orang terkaya di pulau itu. Properti keluarganya di Pulau Bedrock menempati hampir dia telah memperoleh 30% dari seluruh pulau batuan dasar, dan sumber keuangannya luar biasa. Dan dia telah lama berjanji untuk memenangkan kalung abadi. Ini bisa dianggap sebagai pengingat bagi orang lain untuk tidak bersaing dengannya, Lusun. Dia benar-benar duduk di posisi VIP teratas. Melihat Han Sanqian duduk, Ma Yan sangat marah hingga matanya berubah menjadi hijau. Area 4, yang dia habiskan 1 juta untuk diselesaikan, menjadi sangat konyol di depan VIP teratas. Uang telah dibelanjakan tetapi tidak ada manfaat yang diperoleh saat ini, hanya Tuhan yang dapat memahami betapa tidak nyamannya perasaan Ma Yan. Apakah wanita ini begitu kaya? Pan Yunyun berkata dengan ketidakpuasan. Dia hanya duduk di gerbang miliaran dolar, dan kesenjangan status berada di luar imajinasinya. Ma Yan lebih memusatkan perhatiannya pada Han Sanqian, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Su Yingxia, jadi dia hanya bisa menemukan kenyamanan psikologis pada Han Sanqian, seorang anak laki-laki cantik yang baru saja makan makanan lunak. Orang seperti ini cukup beruntung karena dibutakan oleh Tuhan, kata Ma Yan dengan getir. Di sisi lain, sang induk semang dan Yang Chen memiliki ekspresi yang berbeda, karena Yang Chen telah lama mengharapkan hasil seperti itu, namun sedikit keberuntungan terakhir yang dimiliki sang induk semang benar-benar musnah. Sepertinya tebakanmu akan menang. Su Yingxia, sang ketua, adalah bosnya. Sang induk semang menghela nafas. Apakah itu pemiliknya atau bukan, kita akan mengetahuinya ketika pelelangan dimulai, kata Yang Chen. Meskipun begitu, dia tidak dapat memastikan bahwa tebakannya benar, karena duduk di posisi itu tidak memerlukan biaya apapun, kecuali Han Sanqian Zhen dapat mengambil gambar kalung keabadian. Setelah duduk, Su Yingxia sedikit bingung, karena ada banyak orang di daerah lain, tetapi di sini, hanya mereka berdua yang ada. Mengapa tidak ada orang lain yang duduk di sini? Su Yingxia bertanya. Lihatlah mata orang-orang itu sekarang, kata Han Sanqian dengan acuh tak acuh. Meskipun Su Yingxia tidak mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, dia tetap membacanya sesuai dengan kata-kata Han Sanqian. Baru kemudian dia menyadari bahwa keraguan sebelumnya berubah menjadi keterkejutan, dan niat penuh nafsu beberapa pria juga tertahan saat ini. Dan ekspresinya masih menunjukkan rasa takut. Ada apa dengan mereka? Su Yingxia bertanya dengan aneh. Bab 283. Ini adalah posisi VIP teratas. Anda harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar untuk duduk di sini. Mereka belum pernah melihat kita, jadi tentu saja mereka akan terkejut, Han Sanqian menjelaskan dengan sebuah senyuman. Hanya satu orang dengan kekayaan bersih 1 miliar yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Mata Su Yingxia menjadi seperti mata orang lain, karena kekayaan bersihnya jelas tidak memenuhi standar, yang berarti dia bisa duduk di sini bukan karena hubungannya, tetapi karena Han Sanqian. 1 miliar. Bahkan untuk keluarga Su, adalah angka yang tidak mungkin tercapai, tapi dia. Su Yingxia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Sebenarnya saya sangat kaya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Su Yingxia mengangguk setelah Han Sanqian membeli villa di tepi gunung, dia menduga Han Sanqian kaya, tetapi dia tidak menyangka Han Sanqian kaya sampai sejauh ini. Setelah pelelangan resmi dimulai,
banyak yang menarik penawaran sengit, tetapi Han Sanqian tidak tertarik dengan barang-barang tersebut. Karena dia datang untuk membeli kalung abadi, dia tidak akan menjualnya sampai kalung itu muncul. Saat ini, Mayan sangat tertekan dan membayar deposit 1 juta. Tentu saja, dia tidak ingin kehilangan 1 juta secara tiba-tiba. Jika dia bisa mendapatkan lelang, setidaknya dia tidak akan kehilangan terlalu banyak, tetapi untuk saat ini, tidak ada nilai barang lelang kurang dari 3 juta, yang membuat Mayan tidak punya kesempatan untuk bergerak, tapi itu membuat Mayan sangat cemas. Meskipun barang yang dilelang memiliki nilai tertentu, namun nilai tersebut lebih berharga bagi mereka yang suka mengoleksi barang tersebut. Dan jika Mayan yang hanya menyukai permukaan yang mencolok membeli barang tersebut, apa bedanya dengan sampah? Bahkan jika dia membelinya, dia akan menjualnya secara eksklusif. Itu juga rugi, lagi pula harga lelangnya sudah tinggi, jadi rugi besar bagaimana cara menghitungnya. Mayan sangat menyesal karena ususnya berwarna hijau, dan dia semakin membenci Han Sanqian. Jika bukan karena Han Sanqian, dia tidak akan menghabiskan 1 juta untuk memperjuangkan wajah ini. Suamiku, apakah kita harus kehilangan 1 juta secara paksa? Pan Yunyun berkata dengan marah, berapa harga tas dan kosmetik yang harus dibayar 1 juta ini? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah ada barang murah untuk kita beli? Mayan mengertakkan gigi dan berkata, menyalahkan Pan Yunyun di dalam hatinya. Jika Pan Yunyun tidak merangsangnya kemarin lusa, bagaimana dia bisa melakukannya? Membayar 1 juta yuan. Bagaimana dengan uang jaminan? Murah. Tidak ada barang murah dalam lelang ini. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda berada di tempat yang salah. Yang lain mendengar perkataan Mayan dan berkata dengan nada menghina. Mayan melirik pria itu. Dia gemuk dan memakai emas dan perak. Menyinggung perasaannya. Ejekan semacam ini hanya bisa dianggap seolah-olah tidak ada yang terdengar. Satu demi satu, banyak yang jatuh ke tangan pembeli. Setelah setengah hari, puncaknya akhirnya akan terjadi. Pada saat ini, pemuda itu datang terlambat. Dilihat dari usianya, dia berusia pertengahan 20-an, dan dia ditemani oleh seorang wanita yang berpakaian sangat seksi. Lu Sun ada di sini. Sepertinya dia sudah mengganti teman wanitanya lagi. Dia lebih rajin mengganti teman wanitanya dibandingkan kita dalam berganti pakaian. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang mengantri untuknya di Pulau Bedrock saat ini. Bisakah kamu tidak rajin? Kata ini sedikit banyak mengandung rasa iri, karena kehidupan Lu Sun adalah dambaan hampir semua pria. Tidak ada kekurangan uang, dan tidak pernah ada kekurangan wanita di sekitarnya. Lu Sun, apa yang akan kamu lakukan? Beli hari ini. Sesuatu. Wanita seksi di sebelahnya bertanya pada Lu Sun. Dia tidak tahu tentang perjalanan ini sebelumnya. Dia salah mengira itu adalah kejutan yang diberikan kepadanya oleh Lu Sun, dan dia masih sedikit bersemangat. Kalung abadi akan dilelang hari ini, kata Lu Sun. Wanita seksi itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Setengah bulan yang lalu, juru lelang mulai menghebohkan topik kalung abadi. Sekarang semua orang di Pulau Bedrock mengetahuinya, dan dari perusahaan lelang dilihat dari bocoran fotonya, kalung keabadian itu sangat indah dan menjadi dambaan semua wanita. Apakah kamu akan memberiku hadiah semahal itu? Wanita seksi itu begitu bersemangat hingga dia hampir tergagap ketika berbicara. Lu Sun mencibir dengan nada menghina dan berkata, aku memberikannya kepadamu, dan kamu bahkan tidak mempertimbangkan statusmu sendiri. Kamu membeli ini untuk calon istriku. Ketika wanita seksi itu mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sangat malu, tetapi dia juga tahu bahwa bisa menjalin hubungan dengan Lu Sun dan mendapatkan sejumlah uang serta kepuasan kesombongan sudah cukup, bagaimana dia berani berharap untuk menikah dengan keluarga Lu. Kain Wall. Aku tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menikahimu. Dia sangat bahagia.
Ketika wanita seksi mengatakan ini, dia masih memegang tangan Lu Xun. Meskipun dia tahu bahwa Lu Xun tidak akan memiliki perasaan yang sebenarnya padanya, dia tetap tinggal bersama Lu Xun dengan rela. Itu wajar. Wanitaku pasti yang paling bahagia di dunia, kata Lu Xun bangga. Ketika staf membawa kedua orang itu ke posisi VIP teratas, Lu Xun tidak menyangka sudah ada dua orang yang duduk di sini, dan wajah mereka masih asing. Dia langsung memilih untuk mengabaikan Han San Qian dan fokus pada Su Yingxia. Dari segi temperamen dan penampilan, Su Yingxia lebih baik dari wanita di sebelahnya, yang membuat Lu Xun tersenyum. Selama tidak ada wanita yang diinginkannya tetapi tidak bisa didapatkan di Pulau Bedrock, tidak masalah meskipun wanita lain tersebut sudah memiliki pacar atau bahkan suami. Lu Xun melepaskan tangan si cantik seksi, berjalan ke arah Su Yingxia, dan berkata sambil tersenyum, seorang pria terhormat, cantik, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu akan pergi ke Pulau Bedrock untuk berlibur? Su Yingxia memperhatikan bahwa mata Lu Xun terus tertuju pada dadanya, dan dia merasa sangat kasihan padanya pada awalnya. Dia berkata dengan dingin, aku sudah punya suami. Setelah Lu Xun mendengar ini, dia dengan enggan melirik ke arah Han San Qian, melanjutkan, itu tidak masalah. Aku, Lu Xun, ingin mendapatkan wanita itu, bahkan jika dia memiliki seorang putra, aku tidak peduli, lagi pula, aku tidak mencintaimu. Sikap memperlakukan wanita sebagai mainan membuat Su Yingxia sangat marah, dia paling membencinya. Itu adalah playboy seperti Lu Xun. Saya tidak tertarik, kata Su Yingxia dengan nada menghina. Saudaraku, aku sangat tertarik pada istrimu. Mari kita tentukan harganya. Meskipun kamu bisa duduk di sini, Pulau Bedrock adalah wilayahku. Melawanku tidak akan berakhir dengan baik, kata Lu Xun lugas. Ada banyak perilaku buruk di Pulau Bedrock. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Selama Lu Xun memandangnya ketika dia berjalan di jalan, sekalipun pihak lain masih menggendong bayi yang dibedong, ia tetap mengungkapkan sikapnya seperti ini, yang dapat dikatakan sombong dan melanggar hukum. Han San Qian memandang Lu Xun dengan ekspresi dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, minta maaf kepada istriku. Minta maaf. Lu Xun sepertinya telah mendengar suara lelucon internasional. Di Pulau Bedrock, masih ada orang yang berani minta dia untuk meminta maaf, mengupil dan pura-pura tidak mendengar dengan jelas, dan berkata, saudaraku, coba katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Minta maaf jika kamu tidak ingin mati. Bukankah kalimat ini sulit untuk dipahami? Han San Qian melanjutkan. Ekspresi Lu Xun tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini, Lu Xun. Aku telah mencatatnya. Kuharap kamu dapat meninggalkan Pulau Bedrock dengan selamat. Area 5. Ketika istri bos melihat adegan ini, meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan di antara mereka dengan jelas, dia akrab dengan karakter dan gaya kerja Lu Xun. Sekarang Han San Qian dan dia mungkin mengalami konflik karena Su Yingxia. Setelah pelelangan selesai, Anda harus meminta mereka segera meninggalkan Pulau Bedrock. Lu Xun ada di sini, statusnya setara dengan Kaisar Tu, dan tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Sang induk semang mengingatkan Yang Chen. Yang Chen sangat akrab dengan Pulau Batuan Dasar, jadi dia juga tahu orang seperti apa Lu Xun itu. Dalam arti tertentu, menyinggung Lu Xun sama dengan menyinggung Raja Neraka. Saya tahu, mari kita tunggu sampai pelelangan berakhir, kata Yang Chen. Barang lelang terakhir, kalung keabadian, akhirnya terungkap. Seluruh kalung itu berkilau dan bertatahkan berlian yang tak terhitung jumlahnya. Liontinnya terbuat dari berlian merah muda seukuran telur merpati. Meski orang yang hadir sudah melihat gambarnya, aslinya hal yang bahkan lebih mengejutkan. Saya yakin semua orang sudah lama menunggunya, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi.
Harga dasar kalung abadi itu adalah 30 juta. Anda bisa mulai menawar. Setelah juru lelang selesai berbicara, penawaran sporadis dimulai. Terdengar, tapi tidak ada lagi pula, harga dasar 30 juta hanya untuk menguji coba, dan sebagian besar penawar yang hadir hanya untuk mempercantik suasana. Kursi VIP dengan daya beli menjadi fokus perhatian semua orang. Bab 284. Ada dua pasang kursi VIP untuk 4 orang, dengan kata lain, yang paling kompetitif adalah antara Han San Qian dan Lu Xun, tetapi kebanyakan orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Lu Xun dan lebih mengenal latar belakang Sun. Menurut mereka, Lu Xun memiliki peluang 99% untuk memenangkan kalung abadi. 80 juta. Pada saat ini, Lu Xun memenuhi harapannya dan menaikkan harga menjadi 80 juta. Penonton bertepuk tangan, menyetujui tawaran Lu Xun. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu, dia benar-benar murah hati. Tampaknya tidak ada yang bisa bersaing dengan Tuan Lu untuk mendapatkan kalung abadi hari ini. Saya tidak tahu wanita seperti apa yang cukup beruntung untuk dikenakan oleh Tuan Lu secara pribadi. Kalung ini untuknya. Kalung itu benar-benar patut ditiru. Orang-orang pusat perbelanjaan yang hadir memanfaatkan kesempatan untuk memuji Lu Xun dan tidak sabar untuk berbicara. Mereka ingin meninggalkan kesan yang baik pada Lu Xun, dan jika mereka bisa melakukan sesuatu ada urusan dengan Lu Xun, kunjungan mereka sangat berharga. Lu Xun melirik Han San Qian dengan bangga dan berkata, "Duduk di posisi ini, kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Giliranmu untuk menawar. Hanya 80 juta. Apakah kamu takut?" Su Yingxia diam-diam berkata. Dia menarik tangan Han San Qian. Di menurutnya, hanya orang gila yang mau membeli kalung senilai 80 juta. Dia tidak ingin Han San Qian mengeluarkan uang sebanyak itu. 100 juta. Han San Qian bertanya sambil tersenyum, lalu berkata kepada Su Yingxia, "Pernikahan kita bahkan tidak memiliki cincin kawin. Kalung ini hampir tidak layak untukmu. Jangan hentikan aku." Harga 200 juta benar-benar di luar anggaran Lu Xun. Meskipun dia berpura-pura tidak peduli dengan uang ketika dia memprovokasi Han San Qian sebelumnya, dia adalah seorang pengusaha. Dia tidak tertarik, hanya dia menghabiskan begitu banyak uang banyak hanya demi muka. Sekalipun dia sanggup menanggungnya, ayah dan kakeknya di rumah tidak bisa menerimanya. Jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan memarahinya sampai berdarah. Tapi mukanya sudah dipertaruhkan, jadi bagaimana Lu Xun bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan umum? Saudaraku, kamu tidak hanya meminta harga sembarangan kan? Jika pada akhirnya Anda tidak punya uang untuk membayar, juru lelang tidak akan melepaskan Anda. Lu Xun mengertakkan gigi dan berkata kepada Han San Qian. Han San Qian memandang Lu Xun sambil tersenyum dan berkata, "Ini adalah masalah yang menjadi perhatian juru lelang. Mengapa kamu begitu khawatir, atau kamu takut? Akankah aku, Lu Xun, takut? Sumber daya finansial berupa tenaga kerja dan modal berada di luar imajinasi orang-orang seperti Anda." Lu Xun, yang penuh energi, tidak peduli dimarahi ketika kembali ke rumah. Wajah atau uang, dia memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. 250 juta. Lu Xun menyebutkan harganya lagi. Uang ada di tangan mereka, dan mengalir seperti air keran. Mereka yang menyaksikan kegembiraan itu hanya terkejut. 300 juta. Han San Qian tidak ragu-ragu sama sekali, dan dia menyebutkan harganya dengan tenang. "Kamu." Wajah Lu Xun seperti hati babi, dan dia menatap Han San Qian yang menawar lagi dengan ganas. "Uang adalah hal yang aku inginkan. Tidak peduli sedikit pun, tapi yang pasti sesuatu memiliki nilai tersendiri. Apakah Anda ingin mencobanya lagi?" Han San Qian berkata kepada Lu Xun sambil tersenyum. Ada kata-kata dalam kata-kata ini, seolah-olah dia sengaja memukul Lu Xun. Nilai spesifiknya, apa nilai spesifik dari kalung ini? Lu Xun tidak bisa menebaknya, tapi dia melewatinya.
Kamu bisa dari kalimat ini aku merasakan kalau dia menawar lagi. Aku takut kalung dengan harga setinggi langit itu akan jatuh ke tangannya, lebih dari 300 juta. 10 kali lipat lebih tinggi dari harga cadangan, itu adalah kentang panas di tangannya. Dan dia menjawab dia pasti akan dimarahi, dan mungkin kartu banknya akan dibekukan. Saya meminta untuk memverifikasi asetnya untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menawar. Lusun berkata kepada staf bahwa sangat tidak mungkin untuk menawar. Lusun harus menjaga para tetua di keluarga, jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain untuk memaksa Han Sanqian kembali. Han Sanqian tersenyum tipis dan merasa lega. Lusun jika Sun Sun terus menawar, kerugiannya juga akan terus berlanjut. Meskipun uang tidak berarti apa-apa baginya, selama Su Yingxia bahagia, itu terlalu mahal, dan suasana hati Su Yingxia mungkin tidak akan baik, dan untuk itu barang mahal, Han Sanqian Ye takut dia enggan memakainya, jika dia hanya membelinya dan menyimpannya di rumah, itu tidak akan mencerminkan nilai kalung itu. Bab 285. Ketika Lusun merasa skeptis tentang hal ini, orang lain di tempat kejadian juga mulai berbisik di antara mereka sendiri. Orang ini tidak hanya bercanda. Sangat mungkin. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana dia bisa menawar kalung dengan 300 juta yuan? Menarik sekali, anak muda ini apakah kamu bodoh? Apakah kamu menurutmu ini adalah tempat di mana dia bisa menjadi mabuk dengan santai? Sial, jika dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, aku akan malu padanya. Sekelompok orang memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, Ma Yanhei dan Pan Yunyun bahkan lebih bahagia. Jika Han Sanqian benar-benar membual, mereka akan senang. Jika dia diketahui menyombongkan diri di depan banyak orang, dia akan memiliki kesempatan untuk menertawakan Han Sanqian. Namun peluang seperti ini ditakdirkan untuk tidak jatuh ke tangan Ma Yan. Aset Han Sanqian telah diverifikasi sebelumnya, dan juga diverifikasi oleh penanggung jawabnya, Liu Zhang. Bagaimana ini bisa salah? Di mana Liu Zhang? Biarkan Liu Zhang keluar menemuiku, teriak Lusun. Liu Zhang berjalan keluar dari belakang panggung. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh Pulau Bedrock yang tidak takut pada Lusun, karena bos besar di belakangnya tidak lebih buruk dari keluarga Lu. Jika tidak, perusahaan cabang tidak akan mampu untuk memantapkan dirinya di Pulau Bedrock selama bertahun-tahun. Tuan Lu, saya secara pribadi memverifikasi aset Tuan Han kemarin lusa. Pasti tidak akan ada masalah. Yakinlah, kata Liu Zhang. Apakah kamu yakin? Saya menyarankan Anda untuk memverifikasinya lagi untuk menghindari masalah. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Lu Sun mengancam. Liu Zhang tersenyum ringan dan berkata, bos saya juga mengakui kekuatan Tuan Han, dan bos ada di sini hari ini. Jika Tuan Lu khawatir, dia bisa pergi ke belakang panggung untuk mengonfirmasi dengan bos. Mendengar ini, Lu Sun terkejut. Dia tidak menyangka bahkan bosnya pun ada di sana hari ini. Ayahnya dan bahkan kakeknya telah mengingatkannya bahwa dia dapat menyebabkan masalah apapun di Pulau Bedrock, tetapi dia tidak boleh menyinggung perusahaan lelang. Orang-orang, karena bahkan keluarga Lu pun tidak berani membencinya karena bos di balik layar. Sekarang semua bos ada di sini, Lu Sun harus melepaskan gagasan untuk menimbulkan masalah. Jika Tuan Lu tidak mempunyai masalah lain, penawaran dapat dilanjutkan, kata Liu Zhang. Melanjutkan. Beraninya Lu Sun melanjutkan. Kau boleh melawanku, Lu Sun, dan aku akan membiarkanmu Anda menyesalinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lu Sun meninggalkan tempat kejadian dengan marah. Ini adalah pertama kalinya tuan muda dari keluarga Lu merasa sangat malu. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Han Sanqian pergi. Kalung abadi itu jatuh ke tangan Han. Tanpa kecelakaan apapun. Di tangan Sanqian, tentu saja, ini bukan kecelakaan bagi Han Sanqian, tetapi bagi orang lain, itu hanyalah kecelakaan. Sejak Lu Sun muncul di panggung,
semua orang mengira kalung ini sudah menjadi milik Lu Xun. Siapa yang mau pernah mengira bahwa pembeli terakhir harta benda Sun adalah orang yang tidak dikenal? Tuan Han, bos kami ingin bertemu dengan Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Setelah penawaran berakhir, Liu Zhang berjalan ke arah Han Sanqian dan berkata, "Sendiri?" Han Sanqian bertanya. "Sendiri." Liu Zhang mengangguk. Han Sanqian berkata, "Tunggu sebentar." Setelah membawa Su Yingxia menemui Yang Chen dan Nyonya rumah, Han Sanqian berkata kepada Yang Chen, "Tolong bantu saya menjaga Yingxia dan membawanya kembali ke hotel." Han Sanqian, Lu Xun adalah pria yang akan membalas amarahnya. Kamu harus meninggalkan Pulau Bedrock sesegera mungkin, jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Sang induk semang tidak sabar untuk mengatakannya kepada Han Sanqian. Yang Chen juga mengangguk dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu reputasi Lu Xun di Pulau Bedrock. Dia adalah orang yang sangat sombong. Setelah menjadi musuhmu, dia pasti akan menemukannya cara untuk berurusan denganmu." Dari Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya solusinya. Jika Anda takut terlibat, Anda bisa pergi dulu." Yang Chen mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Mungkinkah dikatakan bahwa bahkan di Pulau Bedrock, dia tidak menganggap serius Lu Xun? Status seperti apa yang dimiliki orang ini? Kenapa dia sangat rendah hati? Tapi itu memberi orang perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Oke. Yang Chen mengangguk dan berkata, "Saya akan mengantar Su Yingxia kembali ke hotel dulu. Anda harus berhati-hati." Di kantor ketua, ketika Liu Zhang membawa Han Sanqian ke pintu, Liu Zhang berinisiatif membukakan pintu untuk Han Sanqian dan berkata, "Tuan Han, bos sedang menunggu Anda di dalam." Han Sanqian mengangguk dan langsung masuk. Kantornya sangat besar, terbagi menjadi area kantor dan area resepsionis. Saat ini seorang pria paruh baya berjas tunik Cina sedang duduk di sofa di area resepsionis. Dia sangat tinggi, dengan kepala yang dicukur bersih, dan kemeja putih yang menonjolkan garis-garis otot di tubuhnya. Dia jelas merupakan orang yang rutin berolahraga, berbeda dengan bos besar pada umumnya. Umumnya orang kaya hanya mementingkan kesenangan setelah menjalani kehidupan yang nyaman. Sangat sedikit orang yang bisa memiliki tubuh seperti dia. Saudara Han, saya memberanikan diri mengundang Anda ke sini. Saya harap Anda tidak tersinggung. Nama saya Wen Liang. Anda bisa memanggil saya Saudara Liang, kata Wen Liang. Direktur Wen, apakah Anda mencari sesuatu yang istimewa untuk saya? Han Sanqian bertanya. Wajah Wen Liang sedikit mengembun, tetapi dengan cepat menjadi tenang dan menghilang dalam sekejap. Anda adalah tamu terhormat perusahaan kami, jadi tentu saja saya harus memastikan keselamatan Anda. Bagaimanapun, orang yang Anda sakiti adalah anggota keluarga Lu di Pulau Bedrock, kata Wen Liang. Terima kasih, Direktur Wen, atas kebaikan Anda, tapi saya tidak menganggap serius Lu Xun, kata Han Sanqian. Tidak ada cacat dalam kekuatan Han Sanqian. Wen Liang terkejut. Ada apa di balik pemuda ini yang membuatnya begitu ceroboh di Pulau Bedrock? Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan keluarga Lu di Pulau Bedrock, tapi untuk apakah kamu juga percaya diri? Saudara Han, Anda memiliki latar belakang yang sangat kuat. Saya percaya ini, tetapi bagaimanapun juga ini adalah pulau batuan dasar. Anda adalah orang luar, dan ada banyak ketidaknyamanan dalam melakukan sesuatu. Jika Anda dapat berguna bagi saya, Wen Liang, tanyakan saja. Kata Wen Liang. Saya khawatir saya tidak mampu jika bos sebesar itu membantu saya dalam berbagai hal, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Wen Liang tertawa terbahak-bahak. Meski bualan bisnis seperti ini tidak ada artinya, namun bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasa nyaman. Saudara Han, saya ingin tahu tentang sesuatu. Saya ingin tahu apakah itu akan melanggar tabu Anda, kata Wen Liang.
Saya sudah lama mendengar nama perusahaan Wendong di Yanjing, kata Han Sanqian. Wen Liang mengangkat alisnya, sepertinya dia masih dari Yanjing. Nama belakang Yanjing adalah Han. Tiba-tiba, pupil Wen Liang gemetar. Ada banyak orang bermarga Han di Yanjing, tapi hanya ada satu keluarga Han yang bisa berdiri di atas panggung. Mungkinkah? Tapi Han Jun di penjara. Di Kinceng, bagaimana dia bisa? Anggota keluarga Han. Saudara Han, meskipun saya belum pernah berhubungan dengan keluarga Han di Yanjing, saya telah mendengar banyak tentang hal itu, tetapi Anda, Wen Liang sengaja ragu-ragu, ingin mendapatkan jawaban dari Han Sanqian. Sulit bagi Han Sanqian untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah Lusun bagaimanapun, ini adalah pulau batuan dasar, jadi ketika Liu Zhang mendatanginya, Han Sanqian memikirkan sebuah cara. Pengaruh Wen Liang di Pulau Batuan Dasar bisa banyak membantunya, sedangkan untuk mengungkap identitas keluarga Han, tidak perlu khawatir. Cabang lelang Wen Liang berlokasi di banyak kota tingkat pertama, dan bisa mendapatkan teman seperti itu memiliki banyak manfaat. Karena kamu pernah berhubungan dengan keluarga Han, kamu harus tahu bahwa keluarga Han memiliki sepasang anak kembar, kata Han Sanqian. Murid Wen Liang melebar. Dia mengetahui hal ini, tetapi ada rumor di Yanjing bahwa putra kedua dari keluarga Han meninggal karena sakit ketika dia masih muda, tetapi keluarga Han tidak mempublikasikan masalah ini secara spesifik. Orang yang dianggap sudah mati selama bertahun-tahun sekarang berdiri di depannya, dan Wen Liang merasa sedikit rumit. Jika dia tidak mati, mengapa keluarga Han melakukan ini? Apakah kamu tuan muda keluarga Han yang sudah meninggal? Wen Liang berkata dengan suara gemetar. Han Sanqian mengangguk dan berkata, semua orang mengira saya sudah mati, tetapi kenyataannya, saya hanya disembunyikan oleh keluarga Han karena Nangong Qianqiu percaya bahwa saya tidak layak untuk keluarga Han. Di matanya, hanya Han Jun yang memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Han. Wen Liang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Nangong Qianqiu telah meninggal. Masalah ini tersebar luas di kalangan kelas atas di Yanjing, tetapi sejauh ini belum ada berita pasti yang keluar. Di depanku. Ya, dia membayar harga karena meremehkanku. Han Sanqian berkata dengan tenang. Angin sejuk bertiup, dan Wen Liang tidak bisa menahan gemetar. Nangong Qianqiu sudah mati, Han Cheng sudah mati, dan Han Jun di penjara lagi. Jadi bukankah keluarga Han sekarang berada di bawah kendalinya?